Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit, ya mungkin sedikit agak banyak, juga nggak banyak-banyak banget, tentang penugasan, yaitu tentang ini dia. Salah bukan ini. Nah, yang jadi pada saat pertemuan pertemuan pertama mungkin, jadi sebagai pengenalan pada mata kuliah Internet of Things, kelas kami diberi project untuk setiap siswa itu membuat dan mempraktekkan LED LED bentar, aku agak lupa ya, kayak LED bergerak gitulah, nanti bisa bergerak ke kanan dan kiri. Nah, untuk kecepatannya itu pada saat push button yang kiri tekan, maka dia akan LED-nya ke kiri, jadi dari sini, kemudian ketika dipencet yang tengah dia akan ngeblink salah satunya, dan kemudian kalau pencet yang kanan maka dia akan bergerak ke kanan. Ini asumsinya ini sebagai kanan, tengah, kiri ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke program, kita masuk ke elektroniknya terlebih dahulu, atau skematiknya terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan board ESP32 sebagai microcontroller, yang dimana sebagai otak dari rangkaian ini, yang dimana memberi transmitter, kayak memberikan gimana cara bekerja, kapan dia aktif LED ini, dia kapan akan aktif, itu diatur menggunakan ESP32 ini. Nah, sebagai pengenalan, ESP32 ini memiliki input 5 volt dan bisa juga dikasih tegangan 3 volt, itu juga bisa. Dan di setiap pinnya ini ada pin digital dan juga pin analog. Ini yang pin analog, kemudian ini ada pin digital, dan ada ground. Nah, untuk setiap yang pin-pin ini dia akan memberikan tegangan 3,3 volt, dan untuk groundnya dia akan pergi ke ground. Nah, yang pertama untuk push buttonnya sendiri ini menggunakan push button 4 kaki ya, yang dimana kita menggunakan 2 saja, yang satu sebagai masuk ke pin. Nah, misal yang ini masuk ke pin 14, dan kemudian yang nggak bisa lebarkan, nah lebar. Yang ini kemudian kita masuk ke pin 12, kemudian yang kanan kita masuk ke pin 13. Nah, yang satunya kita masuk ke 3,3 volt. Kenapa kita masuk ke 3,3 volt? Karena kita menggunakan rangkaian pull down ya. Jadi kalau pull down itu tidak pergi ke ground, tapi ke 3,3 volt. Nah, pull down-nya sendiri nggak pakai resistor, karena kan kita menggunakan pull down-nya itu dari sini ya, dari program. Oke, baik. Kemudian sebagai inputannya nih, push button ini. Nah, sebagai outputannya itu ada LED, 3 LED ini sebagai outputan, yang dimana ini untuk anoda atau yang plus ini masuk ke ESP ya, pin ESP. Misal yang LED 1 masuk ke pin 5, kemudian LED 2 masuk ke pin 4, dan LED 3 masuk ke pin 2. Nah, untuk yang katodanya itu di jumper kemudian masuk ke ground. Untuk skematik kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk programnya sendiri nih. Baik, untuk programnya sendiri, jadi di sini kita menggunakan dari Arduino dan juga FreeRTOS. FreeRTOS ini merupakan kayak library gratis
guna untuk mengakses RTOS atau real time operating system, yang dimana apabila kita melakukan beberapa task atau tugas atau skenario atau skema-skema yang lebih dari satu, itu nantinya bisa berjalan bersamaan sehingga bisa mengurangi delay dan juga bisa mengurangi kerja yang aslinya itu harus berurutan, itu bisa dilakukan bersamaan tanpa mengganggu skema satu dengan yang lainnya begitu. Nah, kemudian kita mendefinisikan untuk pintunya ini seperti LED 1 masuk kemana, yang LED 2 kemana, yang LED 3 kemana, kemudian ada button, kemudian ada mode-modenya sendiri. Ini seperti mode off, ini ketika nanti ditekan, ini ditekan terus tekan lagi maka dia akan off gitu. Dan mode blink sesuai dengan buttonnya, ini running left, running right, itu juga sesuai dengan buttonnya, dimana ketika running right berarti dia akan berjalan ke kanan, kalau left kiri. Kemudian ini sebagai pengaturan output dan inputnya sendiri. Kemudian ini untuk button tasknya sendiri seperti ini, dan untuk tombol 2 maka akan ini, dan ketika tombol 3 maka akan gitu. Kemudian ini sebagai pengontrol tasknya atau tasknya seperti ini case-nya juga gimana. Kemudian ini aktivitas delay-nya ini 10 mikrosecond. Kemudian ini sebagai RTOS-nya, jadi dia bisa mengerjakan task ini yang sebagai button task dan juga LED control task. Dan ini serial begin ini sebagai serial monitor atau yang buat memantau dan juga itu nantinya juga kalau mau dihubungkan ke seperti layar atau seperti OLED itu juga bisa. Ini kalau kita memantau di Arduino IDE Arduino IDE, ketika memantau kita menggunakan baud rate yang segini, dan ini sebagai tampilan awal ketika sistem sudah ini void loop, jadi program akan bekerja secara bermanual begitu. Kita langsung start simulasinya saja. Nah, jika dia tadi mengirim, di akan menyalakan. Nah, ini tulisannya sistem sudah siap, tekan tombol untuk toggle mode. Jika pencet yang kiri, dia akan ke kiri. Kemudian ketika dipencet lagi dia akan mati. Kemudian yang tengah ini dia akan ngebling, jadi pencet akan mati, dan yang bawah maka akan running left atau kanan. Ini ke kanan ya. Kemudian pencet akan mati. Nah, ketika kita pencet ini dia akan ke kiri kan. Kemudian kita pencet kanan, dia nggak mati, langsung disable kan. Begitu juga ketika dipencet bling, dia akan langsung mati. Gitu. Mungkin cukup sekian dari paparan sedikit materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Oh iya, untuk platform simulasi ini bernama Walkwi ya. Jadi Walkwi ini dia gratis, dan tapi sedikit terbatas kalau untuk yang gratis. Tapi ini juga sudah powerful, juga bisa simulasi, bisa menggunakan program. Ini sudah sangat-sangat membantu, terutama bagi pegiat teknologi. Sudah mantap. Mungkin gitu. Ini untuk tadi yang serial monitor. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Iman Agima dari kelas TE3C nomor absen 12 dengan NIM 431232213 dengan dosen pendamping yaitu Pak Roni Apriantoro, STRT, MTRT.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.